Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Pada saat Anda berinteraksi dengan kedua orang tua, jangan menggunakan pasal hukum. Pada saat ibu mengatakan, saya mau ketemu, kamu pulang, maka Anda akan mengatakan, mah tidak boleh memaksa, karena ada pasal hukumnya. Enggak ada itu, tidak berlaku untuk kedua orang tua. Pada saat Anda diminta membantu kedua orang tua, Anda jangan menggunakan manajemen yang efektif. Tidak ada manajemen dalam hubungan dengan orang tua, kecuali penghargaan, penghormatan, dan tempatan dia sebagai di tempat yang paling sempurna sebagai kedua orang tua kita. Saya hanya ingin mengulang dengan cerita yang lama, tetapi ternyata ini memberikan sebuah inspirasi bagi kita. Mohon maaf, saya pernah jadi seorang pejabat. Pada saat saya sedang rapat, saya ditelepon oleh keponakan saya dan menyatakan ibu saya dalam keadaan sakit. Kemudian saya balas telepon itu dengan sebuah ungkapan yang agak sedikit sombong. Tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan saya transfer. Ternyata ibu dari kejauhan menjawab kalimat saya dengan sebuah kalimat yang tegas. Enggak usah ditransfer, yang penting kita bisa ketemu. Kalau ibu sudah mengatakan yang penting kita bisa ketemu, maka jabatan itu tidak ada, maka rapat itu tidak ada. Dan boleh saya katakan, kalau saya sudah dipanggil ibu dan bapak, tidak ada yang bisa menolak panggilan siapapun, termasuk atasan saya. Kalau itu ibu dan bapak yang memanggil, kena yakin, kalaupun saya bisa memberikan sebuah alasan, Pak mohon maaf ibu saya dalam keadaan sakit, maka atasan saya akan memahami semua, karena mereka juga pernah dibesarkan dan memiliki rasa hormat kepada kedua orang tuanya. Bagi seorang ibu dan bapak dalam keadaan sakit, kemudian dia menunggu anaknya terkasih dan tersayang, maka pada saat dia bertemu, maka kehadirannya lebih mujarab daripada obat yang diberikan oleh seorang dokter. Catat itu. Ibu tidak hanya menunjukkan segar dan bugar, tapi ibu juga tetap memperhatikan kesukaan makanan anaknya. Saya dimasakkan sayur kacang merah, saya digorengkan asin peda, saya dibuatkan sambal terasi, dan saya juga dibakarkan pete. Setengah 12 malam, coba bayangkan ada sayur kacang merah, nasi putih, bakar pete, dan belum peda ditambah sambal terasi. Boleh dibayangkan setelah wisuda. Setengah 12 malam saya disuguhi makanan itu, maka tidak ada kalimat yang bisa diucapkan kepada ibu selain mengucapkan terima kasih. Padahal saya tidak biasa makan malam, kecuali makan nasi di waktu malam. Ya saya makan. Saya tidak pernah mengatakan, Amah ngapain masak? Kan kata dokter paling tidak 3 jam sebelum tidur kita boleh makan. Ini mau tidur setengah 12, ngapain masak? Bagaimana perasaan ibu pada saat seorang anak yang dia tunggu, yang dia masakan, kemudian anak berargumentasi dengan sebuah ilmu di mana ibu tidak paham tentang ilmu itu. Menyakitkan. Iya, saya makan dan saya berdoa mudah-mudahan ini jadi obat. Begitu saya lirik dari sudut mata saya, ibu kelihatan bahagia. Kenapa? Makanan yang dia pasak itu betul-betul dimakan oleh anaknya. Begitu selesai makan, saya mengatakan kepada ibu, Amah, mohon maaf, ini makanan sangat enak, terima kasih, tapi mohon maaf besok tidak akan pulang siang, karena ada pekerjaan yang tersisa, kemungkinan saya pulang sebelum sholat subuh. Ibu dengan bijak mengatakan, enggak apa-apa, yang penting kita sudah ketemu, sok istirahat. Saya sambil dituntun, dibawa ke kamar, setelah di kamar saya diselimuti. Ibu lupa kalau anaknya adalah seorang profesor. Ayo tepuk tangan. Itulah ibu. Jadi Anda mohon maaf, baru juga ahli madya ya? Ahli madya, ibu mau nyelimutin. Ngapain? Ini baru diwisuda. Ada yang lebih tinggi lagi, masa mah disimutin, ini tekan sarjana. Nggak ada di depan orang tua itu, jangankan ahli madya, sarjana, master, doktor, seorang profesor di hadapan ibu, di hadapan bapak, tetap kita adalah seorang anak yang perlu menghormati mereka. Yang paling indah dan paling membuat saya terharu, pada pukul 3 saya bangun, ternyata ibu sudah berdiri di samping saya sambil menepuk bahu saya.
Cepat kamu bangun, jangan lupakan sholat sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kamu bisa mendapatkan yang semua ini bukan karena kepintaran kamu, jangan-jangan bukan karena kecerdasan kamu, mungkin keberuntungan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu masih khawatir tentang anaknya. Ibu khawatir anaknya merasa pintar sehingga pintar menjadi sebuah kesombongan. Ibu masih khawatir anaknya cerdas, cerdas menjadi sebuah kesombongan. Bahkan melupakan siapa yang menentukan takdir segalanya pada kehidupan kita. Begitu saya sudah selesai sholat, kemudian di situ saya bisa mendapatkan sebuah hikmah. Memang orang tua kita adalah punya kecerdasan yang luar biasa. Padahal ibu saya bukan profesor, ibu saya tidak lulus SMA, ibu saya juga tidak lulus SD, beliau hanya lulusan sekolah raya. Dan yang terakhir, saya mohon maaf tadi malam tidak transfer karena amah mengatakan tidak boleh transfer, tidak usah transfer sehingga saya tidak transfer. Disitulah kecerdasan ibu luar biasa. Iya, nggak apa-apa, ngapain harus transfer ke seorang ibu? Mana? Ibu lebih cerdas daripada seorang profesor. Oleh karena itu tentu saya berharap sekali lagi kalau kita mau sukses, berbaiklah kepada guru, kepada orang tua kita. Kalau kita mau sukses, jangan pernah Anda melupakan karena kesuksesan kita adalah jerih payah dan hasil pemikiran kedua orang tua kita termasuk guru-guru kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sekarang masih ada tetap diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, tetap mampu membina dan membimbing anak-anaknya sampai menjadi investasi yang terbaik bagi keduanya. Bagi orang tua kita yang sudah tidak ada, termasuk kedua orang tua saya, mudah-mudahan senantiasa mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kelas 12 ini di pertemuan ketiga ini KD-nya masih sama, yaitu KD 3.2 dan 4.2 tentang surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan dari apa? Kesimpulan dari materi-materi yang sebelumnya yang ada tugas-tugas, terutama tugas menganalisa. Ya, tugas menganalisa kedua surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Al-Baqarah ayat 83. Nah, kesimpulan di sini kesimpulan apa? Yaitu kesimpulannya adalah menyimpulkan isi kandungan dari kedua surat dan kedua ayat tersebut. Nah, isi kandungan ini kita ambil dari hasil analisa kalian pada pertemuan kedua. Kesimpulan surat Luqman ayat 13 sampai 14 itu yang pertama. Nah, yang pertama adalah dilarang musyrik, artinya dilarang melakukan kemusyrikan. Apa itu musyrik? Musyrik itu adalah menduakan Allah atau dalam kata lain menyekutukan Allah. Nah, musyrik ini ada dua. Yang pertama ada musyrik kecil, yang kedua ada musyrik besar. Musyrik besar itu puncaknya adalah kita menyembah selain Allah. Kita seorang Islam, kita menyembah Allah juga menyembah makhluk lain selain Allah. Itu adalah musyrik yang paling puncaknya, yang paling besar. Namun tidak kalah penting juga kita mengetahui ada musyrik-musyrik kecil. Musyrik-musyrik kecil itu apa sih? Nah, musyrik-musyrik kecil itu adalah sesuatu yang kita tidak sadari bahwa itu merupakan sebuah kemusyrikan. Musyrik kecil ini sesuatu yang melekat di dalam hati kita selain daripada Allah. Contohnya, ada sesuatu yang lebih menyenangkan di dalam hati ini selain Allah, itu musyrik.
ada sesuatu yang lebih kita takuti di dalam hati ini selain Allah, itu musyrik. Ada sesuatu yang lebih membahagiakan kita selain Allah, itu juga musyrik. Ada sesuatu di dalam hati kita yang melekat yang lebih kita cintai daripada Allah, itu juga musyrik. Nah, musyrik-musyrik yang ini, musyrik-musyrik yang yang kita tidak sadari, ya. Kalau misalkan kita sedang sakit, kemudian kita berobat ke dokter, kemudian kita meyakini bahwa dokter inilah yang menyembuhkan kita, bahwa obat inilah yang bisa menyembuhkan kita. Nah, itu juga termasuk ke dalam hati-hati, itu juga termasuk ke dalam kemusyrikan. Makanya musyrik-musyrik yang kecil ini, musyrik-musyrik yang kita tidak sadari, tapi bahayanya luar biasa. Bahayanya bisa merusak tauhid kita. Kalau tauhid kita sudah tidak lurus atau bengkok atau kotor, maka dalam menjalani kehidupan ini pasti kita selalu akan galau, gundah, gulana, gelisah akan melanda. Kenapa? Karena kita tauhidnya masih bengkok, karena ada kemusyrikan-kemusyrikan yang melekat pada hati kita. Nah, itu isi kandungan yang pertama dari surat Luqman ayat 13, ya. Nah, sekarang ayat ke-14-nya apa? Nah, ini ada orang tua, ya. Tentunya di sini ada bahasanya adalah birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tua. Kalau yang namanya kepada orang tua tidak cukup kita berbuat baik saja, tapi harus berbakti kepada keduanya. Tidak cukup tidak cukup berkata baik saja, tidak cukup memberikan uang saja. Kepada orang tua ini contohnya sudah dijelaskan tadi di awal oleh Profesor Uman Suherman. Nah, berbakti kepada orang tua itu yang pertama adalah berbakti kepada ibu, karena di dalam ayat ini Luqman ayat 14 bahwa menggambarkan kondisi ibu bagaimana sedang mengandung, ya, letihnya, lelahnya, bagaimana ibu itu setelah mengandung itu yang menguras tenaga, pikiran dan sebagainya. Itu setelah mengandung itu melahirkan. Nah, bagaimana kondisi melahirkan itu, ya, sangat berat sekali. Kalau dalam bahasa Sunda disebut dengan ngajuru. Ngajuru itu bisa dimaknai juru antara hirup jeung maut, itu ngajuru. Dan bahkan wafat dalam keadaan melahirkan itu dikategorikan mati syahid. Jadi setelah beres melahirkan yang begitu dahsyatnya, ibu kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Menyusuinya itu sampai 2 tahun. Lalu ada bapak, ya, ada ibu, ada bapak. Dalam hadis dikatakan bahwa hormatilah kedua orang tuamu. Siapa? Ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi 3 kali itu ibu. Tapi derajatnya sama sebetulnya, ya. Jadi jangan kita beranggapan nomor 1 ibu, nomor 2 bapak. Di orang tua tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2. Orang tua harus berbakti, birrul walidain. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, berbakti pada orang tua itu salah satunya berterima kasih kepada orang tua. Bersyukurlah kepada Allah. Tanda bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada orang tua. Jadi, ya, tidak bisa digambarkan bagaimana terima kasihnya kita kepada orang tua. Kita tidak bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua kita. Walaupun kita sudah jadi pejabat, kita sudah jadi orang sukses dalam kategori dunia, tapi tidak bisa membeli jasa kedua orang tua. Nah, selanjutnya kesimpulan pada apa? Nah, ini kesimpulan pada surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, isi kandungannya? Yang pertama, sholat, ya. Jadi aqimus shalah, dirikanlah sholat. Yang pertama kali isi kandungannya adalah sholat. Ayo tegakkan sholat. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 83 ini
Allah menagih janji kepada Bani Israel untuk melaksanakan perintahnya. Di antaranya adalah sholat. Ternyata sholat itu pada zaman Bani Israel pun sudah ada, cuma syariatnya, tata caranya berbeda dengan yang kita lakukan pada setiap hari yang kita lakukan. Nah, ayo sholat ya. Jadi ini merupakan tagihan kepada Bani Israel, tapi Bani Israel mengingkarinya, ya, mengingkari apa yang ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kenapa harus mendirikan sholat, tidak melaksanakan sholat? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau melaksanakan sholat yaitu gugur kewajiban. Kita sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib, isya, subuh. Setelah itu tidak ada efeknya, udah selesai, maka itu melaksanakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, nah bedanya kalau mendirikan sholat itu ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau ada orang yang sholat tapi perbuatannya tercela, maka sholatnya tidak mendirikan sholat tapi melaksanakan sholat. Tapi kalau ada orang yang dengan sholatnya bisa terjaga dari hal-hal yang maksiat, maka orang tersebut sudah mendirikan sholat. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini perintahnya bukan melaksanakan sholat, tapi aqimis shalah, dirikanlah sholat. Artinya dirikanlah sholat ini adalah sholat yang kualitasnya baik, yaitu sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu buktinya sholat khusyuk ini implementasi dalam kehidupan perbuatan sehari-hari. Nah, setelah kita melaksanakan sholat itu kan hubungan dengan Allah. Maka yang kedua, wa'atuz zakat, dan laksanakanlah zakat. Nah, Bani Israel ini tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa melakukan zakat, gitu ya. Nah, ayo zakat 2,5% dari harta yang kita miliki kalau sudah waktunya atau sudah ada ketentuan untuk mengeluarkan zakat. Kalau misalkan penghasilan kita tidak masuk ke dalam ketentuan mengeluarkan zakat, setidaknya kita selalu berinfak, karena ada dalam harta kita, walaupun itu uang jajan, ya, ada dalam harta kita itu ada hak orang lain. Maka ayo sedekahkan, ya, sedikit-sedikit. Kalau zakat belum masuk ke dalam ketentuan, maka kita berlatih untuk selalu bersedekah, gitu ya. Nah, jadi yang pertama sholat, yang kedua zakat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memiliki perangai yang baik. Artinya memiliki perangai yang baik ini, berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Ya, bahkan ketika kita berdakwah pun itu harus dengan perkataan yang baik, dengan tata cara yang baik. Tidak boleh memaksa kepada orang non-muslim untuk masuk Islam, tapi harus dengan kesadaran sendiri non-muslim itu bisa masuk Islam. Nah, kita mengajak kepada atau menyebarkan atau mengenalkan Islam kepada non-muslim itu harus dengan perangai yang baik, dengan perkataan yang baik, perilaku sesuai isi kandungan surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Nah, kita kan beriman nih, sudah paham isi kandungannya bagaimana, ya, sudah paham pesannya apa, maka kita harus mencerminkan, ya, dalam perilaku kita sehari-hari apa saja. Nah, surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama adalah tauhid. Ya, artinya kita harus sekuat tenaga harus menghindarkan diri dari perbuatan musyrik, dimulai dari musyrik yang kecil, sehingga tauhid kita lurus. Ya, hanya di dalam hati kita yang melekat hanyalah Allah. Allah yang mampu membahagiakan kita.
Allah yang mampu menjamin rezeki kita, Allah yang mampu menyembuhkan kita, Allah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita, Allah yang mampu memberikan kesenangan kepada kita, melekat di hati ini. Itu ya, bukan yang lain. Kalau ada melekat sesuatu yang lain selain Allah, maka itu termasuk indikator kemusyrikan. Ya, hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah biru walidain, berbakti kepada orang tua. Artinya begini, rendah hatilah di hadapan orang lain, tapi rendah dirilah di hadapan orang tua. Atau dengan kata lain, jangan hinakan dirimu di hadapan orang lain, tapi hinakanlah dirimu di hadapan orang tua. Nah, itu adalah konsep dari birrul walidain. Nah, selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 83, ayo dirikan sholat. Yang kedua, ayo kita tunaikan zakat. Kalau belum bisa zakat, ayo kita setiap hari kita diusahakan sodakoh. Jadi sedekah itu tidak perlu uang, bisa kita sedekah harta, bisa kita sedekah pikiran, bisa kita sedekah tenaga, atau sedekah-sedekah yang lain yang memang kita mampu untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, ayo kita sebarkan Islam ini dengan kedamaian. Ayo kita kenalkan Islam ini dengan dengan perangai yang baik. Nah, tentunya menyebarkan agama ini dengan kedamaian itu harus secara proporsional. Menyebarkan agama Islamnya, mengenalkan agama Islamnya sesuai dengan kondisi yang ada. Namun Islam mengajarkan, ayo sebarkan Islam dengan kedamaian, sebarkan Islam tanpa caci maki, sebarkan Islam tanpa hina menghina, bertauhid yang baik, kemudian birrul walidain, kemudian melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, infak, sedekah, dan berdakwah dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Ini perlu kita latih ya, karena tidak mungkin kita akan bertauhid yang bersih, tidak mungkin kita bisa melaksanakan birrul walidain, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat, tidak mungkin kita bisa zakat, infak, sedekah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan dakwah dengan baik kalau tidak dilatih. Maka ayo berlatih, dimulai dari hal yang kecil, dimulai saat ini ya. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kita semua, dan Allah selalu menolong, memberikan taufik kepada kita semua. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.